Pagi hari di apartemen Taehyung, lelaki itu sedang berada di ruang tengah memeriksa beberapa file kasus yang ada di iPad miliknya. Salah satunya kasus Ayah Sejin yang baru saja dikirimkan Sungchan. Sejin keluar dari dalam kamar, kemudian menghampiri Taehyung yang dengan serius di ruang tengah dengan lengkap dengan pakaian yang biasa dia pakai saat bekerja. "Oh, kau akan pulang," tanya Taehyung ketika menyadari keberadaan Sejin. Wanita bermarga Kim itu mengangguk. "Aku harus ke rumah sakit. Perlu aku antar?" tanya Taehyung. "Jika tidak merepotkan," jawab Sejin. Taehyung berdiri. "Aku akan mengantarmu." Kalian menjauh ibu. "Ayo," ajak Taehyung, kemudian menarik tangan Sejin keluar dari apartemennya. Sejin tersenyum menatap tangan yang digenggam oleh tangan hangat milik lelaki itu. Apa Taehyung juga memiliki perasaan yang sama dengannya? Jika itu memang benar, Sejin ingin kembali dengan lelaki-laki itu. Keduanya sampai di basement. Taehyung membuka pintu untuk Sejin. Wanita itu kemudian masuk ke dalam mobil. "Hari ini aku akan ke kantor polisi untuk bertemu ayah. Terima kasih sudah mau membantuku." Theo terdiam. Jujur dia masih mencintai Sejin dan ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu. Sejin datang padanya dan dia berdiri meminta mereka untuk kembali bersama, tapi dia terlanjur menandatangani kontrak itu dengan Yen. "Maaf Sejin, aku tidak bisa," tolak Theo pada akhirnya. "Kenapa?" tanya Sejin. "Kau tahu kan aku akan segera menikah dengannya." "Iya, tapi itu hanya perjodohan. Kau bisa menceraikannya setelah beberapa bulan kalian menikah. Aku akan menunggumu, kumohon," dari Sejin. Theo mengusap wajahnya dengan kasar. Pria itu kemudian mengangguk. "Kalau begitu, tunggu aku. Setelah 6 bulan, aku akan menceraikan Yen," ucap lelaki itu tanpa pikir panjang. Sejin melonggarkan pelukannya. Theo tersenyum manis lalu mengecup dengan lembut bibir wanita itu. Rasanya lega karena dia kembali bersama Sejin. Meskipun rasa takut itu ada, tapi dia akan berusaha melindungi wanita itu. Dan tentu saja Hanian tidak boleh mengetahui fakta ini. Jika dia kembali bersama Sejin, dia perdalam bunyi decap keduanya saling beradu pada mobil itu. Taeyong semakin menuntut. Pria itu kemudian memindahkan Sejin sampai duduk di atas pangkuannya. Taeyong kemudian turun ke leher jenjang Sejin. "Aku sangat merindukanmu, Sejin," ucap pria itu dengan suara beratnya. Suara Sejin saat oleh Taeyong sehingga meninggalkan satu tanda kemerahan di sana. Getaran ponsel di saku jas Taeyong membuat kegiatan dua sejoli itu terhenti. Taeyong melepaskan pada Sejin, kemudian mengambil ponselnya dan di saku jas bagian dalam. Taeyong mendongak menatap Sejin yang berapa senti lebih tinggi darinya karena posisi wanita itu masih duduk di pangkuannya. "Gue harus segera ke kantor untuk rapat," ucap Taeyong. Sejin mengangguk. Wanita itu kemudian segera berpindah ke samping Taeyong lalu memperbaiki pakaiannya. Taeyong segera memakai kembali lalu menuju kamar. Suasana di sebuah klub malam itu sungguh gaduh. Tiga orang pria yang sudah duduk di lantai dua itu memandang ke
bawah tempat ke lantai dansa di mana para wanita yang sedang berdiam dengan mereka. Aku akan pulang, ucap salah satu dari 3 laki-laki tampan itu. Hati-hati, ucap Taeyong dan Jungkook pada sahabat mereka sedang patah hati itu. Pria berserah hitam itu kemudian pergi dari sana, menyisakan Taeyong dan Jungkook yang kembali menikmati suara musik. Bagaimana hubungan dengan Hanian? Tanya Jungkook sambil meneguk vodkanya. Biasa saja, jawab lelaki itu. Kenapa malah menikmati tadi? Bukankah ada Yen yang bisa kau gunakan untuk memutuskan? Ucap Jungkook sengaja menyindir Taeyong dengan apa yang terjadi ketika dia dan Jimin sampai tempat itu. Taeyong terangkat, wanita itu datang sendiri, jadi aku tak bisa menolak, jawab pria itu. Kedua pria tampan itu kemudian diam, sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, sampai akhirnya mata Jungkook tak sengaja melihat sosok wanita cantik yang sedang berjoget teriak bersama seorang laki-laki di lantai dansa. Ya, Taeyong, panggil lelaki itu. Berdiri dari duduknya dan menunjuk ke lantai bawah. Bukankah wanita itu adalah Han Ye-hye? Tanya Jungkook. Taeyong yang terkejut kemudian berdiri melihat ke arah di mana jari telunjuk Jungkook menunjuk. 4 lelaki itu saat melihat sosok perempuan yang mengenakan super ketat dan seksi itu sedang menari dikelilingi beberapa pria. Taeyong dengan cepat turun dari lantai 2 diikuti Jungkook, segera menghampiri Yen dan menarik tangan wanita itu dengan kasar sampai dia keluar dari gerombolan laki-laki yang mengerumuninya. Ya, aku meninggalkan kekasihmu sendirian di apartemen demi menjemputku di sini. Ucap wanita itu seperti dulu ketika Taeyong mendapatinya mabuk bersama Soobin. Ia tertawa kemudian menangkap wajah Taeyong dengan kedua tangannya. Kau sangat memuaskan, Kim Taeyong, ucap Yan kemudian berjanji dan menunjuk bibir Taeyong. Jungkook juga ada di sana, terperanjat melihat adegan itu. Wanita itu kemudian melepaskan jimanya lalu mendorong Taeyong menjauh, tetapi karena kondisinya yang mabuk berat, wanita itu hampir saja terjatuh. Lepaskan aku, bentak Yan menepis tangan Taeyong. Kau harusnya menemani kekasihmu yang bernama Park Sejun itu, kacau Yan sambil mendorong dada Taeyong dengan jari telunjuknya. Kau pasti masih sangat mencintainya kan? Tanya Yan dengan tubuh yang oleng. Taeyong hendak merangkul Yan lagi, tetapi wanita itu menepis tangan Taeyong. Ucapanmu itu tentu dia tunjukkan untuk Taeyong, membuat pria bersuara terang itu terdiam. Yan kembali berjalan maju dan mendekat pada Taeyong untuk kedua kalinya. Wanita itu memeluknya. Kau bisa menemani Yan, tapi jangan melakukan hal aneh bersamanya, Kim Taeyong. Dari Yan membuat pria itu lagi-lagi membisu. Yan melepaskan pelukannya, kembali menangkap wajah Taeyong dan menarik kepala pria itu, membuatnya sedikit menunduk. Yan kembali mencium Taeyong untuk kedua kalinya. Jangan menciumnya seperti ini, ucap Yan. Kau itu calon suamiku, hanya aku yang boleh menciummu, tegasnya. Pandangan Yan lalu beralih pada sosok laki-laki di belakang Taeyong. Oh, kau rahi. Pihak wanita itu kemudian berjalan mendekat pada Jungkook. Jungkook otomatis menundukkan tubuhnya, tetapi Yan dengan cepat menangkap wajah pria itu. Tolong antarkan saja kepalanya, ucap Yan kemudian mencubit kedua pipi Jungkook. Kau pria yang manis, ucap Yan sambil terus mencubit pipi Jungkook. Wanita itu kemudian mengerutkan bibirnya. Tapi sayang,
Aku hanya suka pria kasar sepertinya, ucap Yan menunjuk Jongkok. Ya, Jongkok menarik pinggang Yan menjauh. Bukan wanita itu agar dari Jongkok sebelum dia bicara sesuatu yang melantur. Pria itu segera menggendong Yan ala bridal style dan untung saja wanita itu tak merontak. Keduluan, ucap Taeyong pada Jongkok, kemudian pergi dari menuju mobilnya tidak jauh dari tempat itu. Wanita itu benar-benar gila, ucap Jongkok membuat kembali masuk ke dalam klub malam itu. Mendekati Yan hendak menggendong wanita itu, tapi Yan dengan kasar menepis tangannya. Jangan berani menyentuh kulit empatnya, kemudian berdiri dan kembali berjalan lalu membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Taeyong kembali menghampiri Yan dan mendapati wanita itu yang kini sudah terlelap dengan posisi tengkurap. Wanita ini benar-benar keluh. Taeyong kemudian melepaskan sepatu hati wanita itu. Taeyong menyimpan sepatu Yan ke rak sepatu lalu kembali menghampiri Yan memperbaiki posisi tidur wanita itu, kemudian menarik selimut untuk menutupi tubuh Yan. Tatapan Taeyong terkunci dengan wajah damai Yan yang sedang tertidur. Pria itu kemudian mendekatkan wajahnya menatap wajah Yan lebih dekat. Apa di dalam mobil selimut itu? Tanya Yan lagi sampai akhirnya wanita itu memejamkan matanya tak sadarkan diri. Dia tahu. Kenapa kau masih di sini? Yan memandang kesal pria yang duduk di sofa yang ada di ruang tamu di kamar hotel tempatnya menginap. Pria yang semalam membawanya kemari. Yan mengingat semua apa yang dia lakukan tadi malam saat mabuk. Kembalilah ke apartemenmu, kasihmu itu pasti menunggumu untuk melanjutkan sesi panas kalian di mobil yang tidak tuntas kemarin. Sendirian. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan mengucap. Taeyong tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kim Taeyong, semuanya jelas, ucap Yan menundukkan dirinya tepat di hadapan pria itu. Kau kembali bersama kasihmu dan melanggar kontrak kita, lanjut ya. Dan kau tahu jelas apa akibatnya. Jangan marah padaku jika kekasihmu itu. Yan menjeda ucapannya dan tersenyum miring. Kau tahu jelas hal gila apa yang bisa aku lakukan padanya, bukan? Lanjutnya. Tidak, aku tak bisa melakukannya karena aku juga melanggar kontrak kita. Setelah Taeyong membuat kedua alis Yan bertaut tidak mengerti dengan maksud lelaki di hadapannya itu. Kau lupa jika aku menambahkan syaratku waktu itu? Tanya Taeyong. Aku sudah bilang untuk tidak mata-mataiku, tapi kau melanggarnya. Memangnya salah jika aku kembali bersama si Jin? Tanya Taeyong. Tahu pernikahan kontrak kita hanya akan berjalan selama 6 bulan dan setelah itu aku akan kembali bersama si Jin, ucap Taeyong. Entah aku kembali bersama si Jin atau tidak, pernikahan kita tetap akan berakhir sesuai batas waktu, lanjut lelaki itu. Kau yakin bisa kembali bersamanya? Tanya Yan. Yan terkekeh. Baiklah, kita lihat saja nanti, ucapnya. Dan sekarang keluar, kau bisa kembali ke apartemenmu, usir Yan. Aku akan keluar jika kau juga ikut bersamaku kembali ke apartemenku, ucap Taeyong. Yan bersedih kesal. Ya, kau pikir aku sudi bersama saya sudah kembali ke rumah sakit, potong Taeyong. Cepat bereskan barang-barangmu, perintah lelaki itu. Aku tidak mau, kau saja yang keluar dari sini. Taeyong berdiri dari duduknya, kemudian menghampiri Yan dan menarik tangan wanita itu dengan kasar. Cepat bereskan atau aku akan bertindak kasar, ancam Taeyong. Yan membalas tatapan lelaki itu. Ayo lakukan, aku tidak takut dengan ancamanmu. Tantang Yan membuat Taeyong menggeram pelan.
Pria bermarga itu menahan dengan kuat pinggang dan kedua kaki Ian membawanya masuk ke dalam lift yang berisi beberapa orang tamu hotel yang terkejut dengan 2 orang yang masuk. "Turunkan aku!" teriakan Ian tercekat di tenggorokan ketika Taeyong membalikkan tubuhnya saat masuk ke dalam lift yang otomatis membuat Ian berhadapan dengan orang-orang yang ada di dalam lift. Ian menangis, "Baiklah, aku akan ikut, tapi turunkan aku dulu, kumohon," bisik Ian memohon pada Taeyong. Taeyong akhirnya menurunkan Ian. Wanita itu segera memeluk lengan Taeyong, membenamkan wajahnya di belakang punggung pria itu. "Kau membuatku malu," pengacara Kim maki Ian. Taeyong teriak pelan. Dia kemudian melepaskan tangan Ian yang memeluk lengannya, kemudian merangkul wanita itu dengan erat. Kedua tangan Ian ikut memeluk pinggang Taeyong, menyembunyikan wajahnya di pelukan pria itu. 5 orang yang ada di dalam lift itu memandang aneh Taeyong dan Ian yang berdiri di depan mereka. Benar-benar